Silakan. Silakan Bu Lis, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita lanjutkan, kita masuki pelajaran kita. Ada baiknya kita dulu ambil berkah. Mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini Bu tahu siapa yang udah hadir, absen dulu. Cek kehadiran ya. Nopianike ada? Ada, Bu. Ida Lianti? Ida Lianti? Oh, lagi apa ya? Jaina Rahmawati? Ada, Bu, hadir. Siti Ruhana? Ada Ibu, hadir. Dwi Astuti? Hadir, Bu. Ahmad Suwandi? Hadir, Bu. Siti Ruhana? Oh, Siti Hadir. Aisyah? Siti Aisyah? Ada Siti Aisyah? Nggak ada, Bu. Nggak ada Belum kabar. masuk, Bu. Nina? Ada dikasih tahu entah surat izin entah apa? Izin, Bu. Ada kabar. Oh, izin ya. Izin. Dedi Kusnadi. Bu. Dir ya. Fitri. Hadir, Bu. Ada ya, alhamdulillah. Mungkin yang udah hadir. Mudah-mudahan besok bisa dia melanjutkan mengikuti sama seperti kita ya. Sebelumnya ini coba ketua kelas pimpin doa dulu nak biar kita belajar. Ketua kelas. Yuk, sebelum kita mulai materi Qaidah hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, kita lanjutkan ya. Ini Bu mau tanya, masih ada nggak ingat pelajaran yang minggu kemarin? Enggak, Ini Ibu. pelajaran kita hari ini apa? Pelajaran apa kita hari ini? Tahu, Bu. Nggak tahu pelajaran hari ini apa? Pelajaran SKI, Bu. Tahu, Bu. SKI itu sejarah kebudayaan Islam. Nah, Sejarah kebudayaan Islam. Ini namanya sejarah. Ibu mau nanya lagi nih. Sejarah itu apa, Nak? Ada yang tahu? Masa lalu. Masa lalu, Bu. Masa lampau. Masa lalu. Peristiwa masa lalu. Peristiwa yang terjadi masa di lalu. masa lalu. Iya, betul, benar sekali, Nak. Iya, sebelum kita lanjutkan, ini nampaknya wajahnya ini ada lesu, letri, lesat, apa ya? Coba ini ya, biar kita nambah semangat ya. Ini ada Ibu gerak, namanya tepu pagi, siang, malam. Coba, ini rapikan dulu tempat duduknya, Nak. Lihat dulu samping kiri, muka belakang. Tak ada nanti yang ini barisannya. Ini dengar ya, Nak ya. Kalau Ibu tepuk satu kali, berarti membilangkan pagi. Ibu bilang pagi, tepuk satu kali. Ibu bilangkan siang, tepuk 2 kali. Kemudian Ibu bilang malam, tepuk 3 kali. Seperti ini. Ngerti semua, Nak?
Ya. Ibu. Bu. Ya, coba Ya, ini siap-siap semua ya. Biar enggak ada kejenuhan ini udah jenuh. Semangat dulu nak, semangat ya, semangat. Ibu mulai ya. Pagi. Siang. Malam. Lagi ya. Pagi. Malam. Oh iya. Udah ya. Mudah-mudahan udah semangat ya. Nggak ada yang mau ngantuk lagi kan? Nggak ada ya. Ya, Bu. Nggak ada, mudah-mudahan. Baik, ini pelajaran kita sejarah kebudayaan Islam sudah disebutkan tadi, yaitu kejadian masa lampau. Kenapa kita perlu mempelajari sejarah atau kejadian yang masa lampau itu? Karena, atau ada yang tahu kenapa kita perlu mempelajari sejarah itu? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan, Ibu kasih nilai langsung ini. Kenapa perlu mempelajari sejarah? Untuk mengambil hikmah atau pelajaran dari kejadian itu, Ibu. Ya, betul sekali, untuk mengambil hikmah. Hikmah itu banyak ya, salah satunya kita bisa melihat perilaku yang positif yang dijadikan untuk acuan kita, ya. Kemudian kita lanjutkan pelajaran hari kita ini tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, yaitu mengenai kepercayaannya. Coba kita lihat ya, ini ada Ibu apa? Saya ada di dalam grup itu, Bu. Iya, user itu punya Ibu ya? Iya, tapi kok nggak nongol ya, Bu, mukanya? Iya, silakan Ibu apa? Ibu Bumut dulu, Bumut. Bumut. Apa itu, Bu? Iya, berbunyi mengganggu Ibu. Ini sebentar ya, dan nampakkan ini ya. Ini sudah nampak semua? sudah. Nah, ini apa? Bu. Kondisi kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Islam. Ini ada gambar ini. Kira-kira ada yang tahu enggak ini maksudnya ini, Nak? Ada yang tahu ini? Agama dan kepercayaan masyarakat Makkah Arab sebelum Islam. Artinya kepercayaan bangsa Arab itu sebelum adanya agama Islam. Awal mulanya penganut agama yang ada di bangsa Arab itu adalah agama Tauhid. Agama Tauhid itu yang berasal dari Nabi Ibrahim. Agama Tauhid itu yang mempercayai adanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian agama Tauhid ini dilanjutkan atau diteruskan oleh anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail wafat, masyarakat Mekah mulai pindah kepercayaan.
yaitu menyembah selain Allah. Masyarakat Mekah terpengaruh ajaran kepercayaan yang dibawa oleh Amir bin Lubai dari suku Khuza'ah. Ini si Amir bin Lubai ini berasal dari suku Khuza'ah. Dia seorang pedagang dan pada saat itu dia pergi ke negeri Sam. Sesampainya di negeri Sam, dia menemukan sekelompok orang yang ini. Dia menemukan sekelompok orang yang sedang menyembah patung atau berhala. Dia bertanya, dia mencari informasinya, kemudian dia ketahui bahwasanya orang yang menyembah patung ini adalah orang yang menganggap bahwa patung ini adalah Tuhan. Kemudian dia pun pulang ke Mekah dan mempraktekkannya dengan membawa patung. Patung yang dia bawa ada yang namanya Latta, Uzza, Manat, dan Hubal. Dan si Hubal inilah yang menjadi pemimpin Tuhan mereka. Ini si Hubal namanya. Kemudian tidak lama, sampai lama-kelamaan patung-patung pun bertambah banyak sehingga terdapat 360 patung atau sesembahan mereka di Ka'bah. Dan dijadikanlah Ka'bah ini sebagai pusat penyembahan berhala. Ini pusat penyembahan berhala. Coba kita bayangkan kalau zaman sekarang ini. Kita bayangkan zaman sekarang ini seandainya ada yang seperti itu bagaimana? Ini alhamdulillah kita sudah berpindah dari situ. Asal mulanya seperti itu ya. Kemudian ini kenapa orang Arab itu menyembah selain dari Allah? Artinya kenapa berpindah ya? Ini ada faktor penyembahan berhala atau alasan kenapa menyimpang masyarakat Mekah menyembah selain Allah. Ini yang pertama, kebutuhan untuk selalu bersama Tuhan. Orang Arab atau orang sebelum Islam itu, sebelum mengenal adanya Islam, untuk selalu bersama Tuhan. Artinya mereka merasa tenang, damai bersama Tuhan. Yang mereka anggap itu patung-patung tadi. Kemudian mengagungkan leluhur nenek moyang yang sebelum ini maksudnya mereka sembah itu, patung-patung yang mereka sembah itu ada ajaran yang penyembahan berhala pada masa jahiliyah dinamakan agama Watsaniyah, yaitu agama yang menyembah Allah dengan mengadakan penyembahan kepada, artinya mereka berbeda-beda mereka sembah. Yang pertama ini ansab. Berhalanya berupa batu yang memiliki bentuk. Berhala yang mereka sembah atau yang mereka anggap sebagai Tuhan berbentuk dia. Kemudian yang kedua, autsah.
berupa patung yang terbuat dari batu. Kemudian yang ketiga, asnam. Itu berupa patung yang terbuat dari kayu, emas, perak, dan logam. Seperti inilah macaman patung, bentuk patung yang mereka anggap sebagai Tuhan, sembah setiap hari. Kemudian sesembahan masyarakat Mekah Arab sebelum Islam. Tadi udah disebutkan ya. Ini yang pertama silata. Kenapa mereka sebut nama silata atau kenapa alasannya mereka menyembah silata ini? Dulunya silata adalah orang yang membuat masakan berupa adonan roti untuk jamaah haji yang datang ke Mekah, sehingga mereka tertarik silata ini. Kemudian yang kedua, Uja. Ini berhala yang kedua, si Uja. Si Uja adalah nama dari sebuah pohon yang dianggap keramat dan disembah oleh masyarakat Arab. Si Uja ini muncul setelah datangnya silata, penyembahan berhala yang pertama, dan berada di Wadi Nakhlah, tempatnya di atas Jatul Irkin. Kemudian yang ketiga, Manat. Si Manat merupakan berhala yang berbentuk patung. Atau Manat berada di Salal, daerah Qadid yang terletak di daerah Makkah dan Madinah. Patung ini begitu diagungkan oleh suku Aus dan Khosrow. Inilah patung yang mereka sembah setiap hari. Ini silata. Kira-kira nampak ya, anak? Bentuknya seperti apa? Beda ya? Ini silata bentuknya kayak seperti patung manusia, Bu. Ya. Kemudian si ini siapa? Si Uja bentuknya apa? Ada yang tahu nih? Bentuk apa ini rupanya? Dari gambar. Burung. Kuda apa itu, Bu? Apa itu? Kepala kuda berbentuk manusia, Bu. Kepala kuda berbentuk manusia. Iya, seperti ini si Uja. Kemudian si Manat. Ini si Manat. Ini berbentuk apa? Ular, Pak. Ular sendok. Ular sendok. Iya. Ini si Uja ini terbuat dari emas, perak yang mereka agung-agungkan. Suku Aus dan Khosrow. Nah, ini ya penjelasan dari kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Kira-kira ada yang belum paham ini? Paham, Bu. Paham ya? Paham ya? Coba. Paham, Bu. Karena sudah paham, Ibu coba ada Ibu kasih tugas. Tugas per kelompok. Ya, Ibu kasih dan Ibu dibagi 3 kelompok ya. Langsung Ibu bagi untuk kelompok 1. Nanti Ibu kasih pertanyaan satu kelompok, yang jawab diskusi ya. Antar kelompok jawabannya apa. Nah, nanti jawabannya dipresentasikan ke depan untuk membacakan apa jawabannya ya. Kelompok 1, Nopiani, Idarlianti, Jaina Rahmawati. Ini kelompok 1. Yang menjadi ketuanya, diskusi dulu kalian siapa yang ketua. Ya. Yang kedua,
kelompok 2, Ahmad Suwandi, Siti Ruhana, Siti Aisyah. Siti Aisyah Harahap. Ini Siti Aisyah Harahap sama Ibu. Sama Harahap. Yang ketiga, Dedi Kusnadi, Fitri, sama Ibu Dwi. Itu yang ketiga. Jadi coba masing-masing kelompok dibentuk kelompoknya. Udah selesai? Coba untuk kelompok 1. Pertanyaannya, untuk kelompok 1, coba lihat pertanyaannya ya. Atau ditulis siapapun ketua ya. Jelaskan penganut agama apa saja pada masyarakat Arab sebelum Islam. Itu untuk kelompok 1. Paham? Kelompok 1? Ya, Bu. Bu. Iya, kelompok 2. Coba buat peta konsep penyebab masyarakat Arab menyembah berhala. Kenapa? Apa sebabnya mereka berpindah ke sesembahan ya? Kemudian yang ketiga untuk kelompok 3, sebutkan nama-nama Tuhan yang disembah masyarakat Arab sebelum Islam. Inilah yang menjawab. Coba jangan sekarang nak, yang masing-masing kelompok. Nanti setelah selesai baru dipresentasikan ke depan kelas. Coba kerjakan sekarang ya. Ya, Bu. Bu, gambar apa itu, Bu? Ya, coba. Ada yang tahu gambar apa ini? Gambar orang nyembah patung. Bukan orang senam ini, Bu. Iya. Gambar apa? Ada yang ini? Coba. Gambar Itu ada sedang menyembah patung, Bu. Menyembah patung atau berhala ya, Bu. Iya. Ia sedang Udah menyembah Tuhannya. Udah siap ke apa tugasnya? Udah, Bu. Udah siap coba. Kelompok siapa yang siap? Coba kelompok 1 sudah. Kami, Bu, kelompok 3, Bu. Oh iya, kelompok 3 duluan. Coba nak, coba. Silakan nak. Mana soalnya tadi, Bu? Menyebutkan nama-nama patung. Nama-nama Iya. Tuhan. Sebutkan. Nama-nama Tuhan. Ya, kami dari kelompok 3 ingin menjawab sebuah pertanyaan. Sebutkan nama-nama Tuhan yang disembah masyarakat Arab sebelum Islam. Berdasarkan diskusi kelompok kami, yang kami dapat itu adalah yang bernama di situ adalah Lata, Uzza, dan Mana, Bu. Iya. Lata, Uzza, dan Mana. Benar sekali ya. Benar. Jawabannya iya. Mereka sebaik Lata, Uzza, dan Mana. Bagus. Kasih tepuk tangan untuk Aklus. Kelompok 3. Karena mereka sudah mendulukan dari yang lebih dulu. Maksudnya orang kelompok 1 belum, tapi kelompok 3 sudah. Benar ya? Itu, Bu, kelompok 3. Oh, kelompok 3 yang bilang kelompok 3. Selanjutnya, siapa lagi? Kelompok 1 gimana? Yang kelompok 1? Sudah belum? Sudah, Bu. Coba. Ya, baik, Bu. Kelompok 1 menjawab soal nomor 1 tentang penganut agama masyarakat Arab sebelum Islam, yaitu
Yahudi, Nasrani, kemudian ada agama dan tauhid. Itu jawabannya, Bu. Yahudi, Nasrani, dan tauhid. Iya, kira-kira dalam pelajaran kita ini disebutkan apa? Ada yang bantu jawab? Yang dalam materi kita ini yang dijelaskan, itu benar ya? Benar jawabannya. Kalau dikaitkan ini ke pelajaran kita yang sekarang kita ini apa? Ada yang tahu kelompok lain? Bantu jawab kelompok 1. Ya, Bu. Nganut ajaran agama tauhid, Bu. Iya. Agama tauhid ya, benar ya yang disebutkan kawan-kawan tadi. Itu benar ya, tapi dalam materi kita ini itu ya agama tauhid. Betul ya, betul. Kemudian yang kelompok 2. Coba. Yang kelompok 2, gimana hasil diskusinya? Ya, Bu. Coba. Ya, kelompok 2. Ini penyebab mengapa masyarakat Arab menyembah berhala. Karena masyarakat Arab itu ingin selalu bersama Tuhan, Bu. Jadi ya ingin Tuhannya itu tampak. Ada lagi? Dan Mengagungkan leluhur. mengagungkan leluhur nenek moyangnya, Bu. Iya, Terus, betul. Ada ini lagi? dulu, Bu. Yang ketiga, ketakutan akan bencana. Iya. Kebutuhan untuk selalu bersama Tuhan, mengagungkan leluhur nenek moyang, ketakutan menghadapi bencana alam, dengan mencari perlindungan kepada selain Tuhan. Wah, benar sekali ya. Itulah hasil diskusi kita hari ini. Kemudian mulai dari paparan atau penyampaian pelajaran kita hari ini, semua peserta didik harus mampu memahami kondisi agama masyarakat Arab sebelum Islam. Kita harus paham ya. Kemudian Ya, Bu. tujuan inilah pembelajaran kita adalah mengamalkan nilai-nilai positif dari kondisi kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Baik ya. Coba ini Ibu tanya ya. Yang tepuk tangan. Siapa bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Coba, siapa bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Coba Pak Dedi, kesimpulannya. Apa bisa Pak? Kesimpulan hari ini. Ada yang tahu kesimpulannya? Ada yang bisa menyimpulkan? Coba ya, Bu. Bu. Oh iya, Ibu, coba Bu. Coba Bu, coba nak. Kesimpulan tentang materi Bu. kita, Bu, kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, nggak dengar yaitu saya, Bu. Ya, nanti ya. Ini kawan kita dulu ya. Kawan kita dulu. Coba lanjutkan, nak. ya, sebelumnya masyarakat Mekah itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail. Setelah itu setelah Ismail wafat, mereka beralih menjadi menyembah berhala.
yang dibawa oleh Amir bin Lubai. Kemudian Iya. berhala itu ada Lata, Uzza, Manah. Iya, benar sekali. Adalah yang lain? Kesimpulannya yang dapat diambil dari materi kita hari ini? Ada yang bisa coba menambahi? Bu Ida? Bu Ida? Ada yang bisa, Bu? Oh iya, Pak Dedi tadi. Pak Dedi apa, Pak? Pak Dedi? Di mana? Iya, kesimpulannya adalah agama yang sebelumnya itu adalah berdasarkan sebelumnya itu yang bangsa Arab itu beragama tauhid yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim dan dilanjutkan anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bangsa Arab menyembah berhala. Kira-kira ada pertanyaan dari materi kita ini? Ada pertanyaan lagi yang kurang paham jelas? Coba tanyakan, Nak. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, sudah Bu. paham semua? Sudah paham ya, alhamdulillah baik. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, Ibu kasih tugas. Tadi mengerjakannya per kelompok, ini kasih tugas untuk per orang ya. Ini minggu berikutnya jawabannya ini lembar kertas yang Ibu bagikan ini nanti dibawa minggu depan ya, dijawab per orangan ya. Ya, Bu. Orangan. Baik, udah di ini pelajaran kita udah selesai. Udah paham semua. Tadi kita awali dengan bismillah, sekarang kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop, Bu. Ada yang merekam punya Ibu? Pak Ibu? Maksudnya yang merekam upload waktu? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Mungkin waktu ini Bu Lis apa ya? Ini kan tadi kan saya sudah Bu apa? Ini Bu Dwi ya. Mungkin waktu beliau sudah mau berakhir itu. Silakan Ibu Bu Lis. Akhiri Ibu. Tutup screen-nya. Stop, Bu Lis. Di atasnya Bu, top screen. Top yang merah, Bu. Sudah. Nah. Ini Bu ini Aisyah kondisi apa beliau ya? Ini bagaimana nih Pak? Oh iya.